Selamat pagi Bu Julia. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang ATHG. Yang pertama ancaman. Ancaman berdasarkan jenisnya. Yang pertama, ancaman militer merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan lewat tindakan fisik. Yang kedua, ancaman non militer merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran. Yang ketiga, ancaman hibrida merupakan penggabungan antara ancaman militer dan non militer. Ancaman hibrida antara lain ancaman konvensional, asimetris, teroris, dan cyber warfare serta kriminal yang beragam dan dinamis. Selanjutnya, ancaman dari dalam adalah segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari dalam negeri. Kedua, ancaman dari luar adalah segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari luar negeri. Yang pertama, ancaman yang merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara bangsa. Kedua, ancaman bersenjata merupakan ancaman dalam bentuk konflik terbuka atau perang konvensional. Pihak yang berhadapan adalah kekuatan angkatan senjata kedua negara. Saat ini, ke depan kemungkinan ancaman tersebut masih kecil untuk terjadi terhadap Indonesia. Selanjutnya, tantangan. Pengertian tantangan. Tantangan didefinisikan sebagai hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Pengertian lain dari tantangan adalah suatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan membuka kemampuan dengan wujud yang bisa berbentuk tindakan fisik atau non fisik yang dilakukan baik secara manifest, terbuka, atau laten, tersembunyi. Terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama, percobaan invasi asing yang ingin menguasai Indonesia, baik wilayah maupun sumber daya alamnya. Dua, polusi dan nepotisme atau KKN. Ini dilakukan para oknum untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, kriminalitas di kalangan masyarakat. Kriminalitas dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat, kecurigaan terhadap manusia, serta ketidakpercayaan terhadap aparat. Tantangan memungkinkan integrasi nasional. A. Percobaan invasi asing yang ingin menguasai Indonesia, baik wilayah maupun sumber daya alam. B. Polusi dan nepotisme atau KKN yang dilakukan para oknum untuk kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, hambatan. Pengertian hambatan. Kata lain dari hambatan adalah halangan atau perintangan. Secara sederhana, hambatan dan dapat dipahami sebagai suatu hal yang menghalangi upaya atau melemahkan usaha untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, hambatan adalah sesuatu yang menghalangi sehingga gerakan, langkah maju atau tindakan usaha tertentu menjadi lebih sulit untuk dilakukan atau diwujudkan. Hambatan yang ada: 1. Kurangnya apresiasi dan respect. 2. Kurangnya semangat organisasi. 3. Timbul sikap individualistis. 4. Ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Selanjutnya, gangguan. Pengertian gangguan. Gangguan merupakan usaha yang berasal dari luar, yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi. Gangguan dapat berwujud tindakan fisik atau non fisik. Terdapat berbagai gangguan dalam mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama, kesenjangan sosial ekonomi yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Yang kedua, makin berkurangnya sumber daya alam di suatu wilayah membuat sebagian masyarakat melanggar hukum dan mengambil hak milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap gangguan dari luar masyarakat. 4. Rendahnya rasa aman dan tentram yang dirasakan masyarakat. Terima kasih.